Hampir setiap orang pernah merasa malas untuk masuk kerja, termasuk seorang pemuda di Inggris yang berpura-pura sakit dan bahkan pingsan supaya ia diizinkan pulang lebih cepat. Dalam akun Twitter miliknya, @elfredo2, pemuda tersebut membagikan video pada 3 Juni lalu yang memperlihatkan rekaman CCTV saat dirinya pingsan di hadapan manajernya. Karena hak cipta, kami tidak bisa menampilkan video asli pemuda tersebut, tapi kami akan menjelaskannya secara detail. Saat itu adalah Boxing Day. Saya merasa pusing dan ingin pergi nanti. Jadi saya memutuskan untuk melakukan ini, tulis pemuda itu pada caption. Sebagai info, Boxing Day sendiri merupakan istilah yang merujuk pada 1 hari setelah Natal, yaitu pada tanggal 26 Desember. Dalam video tersebut, pemuda itu terlihat sedang bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Saat itu, ia sedang berbicara dengan seorang wanita yang belakangan diketahui bahwa itu adalah manajernya, sambil sesekali menyentuh layar monitor di depannya. Kemudian, pemuda itu menyentuh dahi dengan tangan kanannya, mengisyaratkan bahwa ia merasa pusing. Tiba-tiba, ia oleng ke sisi kiri dan membiarkan dirinya jatuh ke lantai agar terlihat seperti pingsan, dan tentu saja membuat sang manajer terlihat panik. Video acting tersebut menjadi viral di Twitter dengan lebih dari 80.000 likes dan di-retweet oleh lebih dari 6.000 pengguna. Banyak netizen yang memuji idenya dan juga aktingnya yang membuat manajernya percaya bahwa ia benar-benar pingsan. Tak hanya manajernya, semua rekan kerjanya pun percaya dan ia diberikan sebotol minuman berenergi dan coklat batang sebelum diantar pulang. Seorang netizen bertanya apakah akhirnya manajer dan rekan kerjanya mengetahui bahwa itu hanyalah akting. Pemuda itu menjawab, ia mengaku kepada manajernya bahwa insiden tersebut hanya aksi pura-puranya sekitar setengah tahun kemudian. Setelah mereka minum beberapa gelas bir, dan untungnya sang manajer tidak mempermasalahkan hal itu. Ia menambahkan bahwa ia sekarang sudah tidak bekerja di sana dan telah membuka usaha sendiri, sehingga jika ia pura-pura pingsan, ia sendiri yang akan menderita. Pemuda itu juga memberikan tips jika ada yang ingin melakukan hal serupa, yang harus dilakukan yaitu dengan berpura-pura bernapas terengah-engah selama 5 menit sebelum akhirnya pingsan, dan ingat untuk tetap menjaga keselamatan kepala saat menjatuhkan diri ke lantai. Ide yang kreatif dan menarik. Tapi berpura-pura sakit dan bolos kerja tetap bukan hal yang baik ya. Sepertinya pria ini cocok jadi aktor. Pemuda 19 tahun di kota Coolidge, Arizona berpura-pura diculik agar ia tidak masuk kerja. Menurut rilis berita yang diunggah di akun Facebook Departemen Kepolisian Coolidge, polisi menemukan pria tersebut dengan keadaan tangan terikat di belakang dan sebuah bandana tersumpal di dalam mulutnya. Pria yang diketahui bernama Brandon Soles itu ditemukan di dekat menara air pada 10 Februari lalu pukul 5.25 sore waktu setempat. Kepada polisi, Soles mengklaim bahwa ia diculik dari rumahnya oleh 2 orang pria bermasker. Soles juga berkata bahwa kedua pria tersebut memukul kepalanya sampai pingsan, membawanya dengan mobil ke tempat ia ditemukan dan meninggalkannya. Setelah mendengar kesaksian itu, detektif dari kepolisian Coolidge mulai melakukan penyelidikan, termasuk pernyataan Soles yang mengklaim penculikan itu terjadi karena ayahnya menyembunyikan sejumlah besar uang di sekitar kota. Namun detektif tidak menemukan bukti adanya penculikan maupun penyerangan, bahkan setelah melihat video CCTV di depan rumahnya. Penyelidikan itu malah mengungkapkan beberapa ketidakkonsistenan dalam pernyataan Soles tentang penculikannya. Investigasi tersebut juga menemukan bukti yang menunjukkan ceritanya dipalsukan dan tidak ada penculikan atau penyerangan yang terjadi. Akibat insiden ini, Soles ditangkap pada 17 Februari lalu atas laporan palsu yang ia buat. Saat interogasi, Soles akhirnya mengaku bahwa ia mengarang cerita itu sebagai alasan supaya ia tidak masuk kerja. Ia memberitahu kami bahwa awalnya ia memasukkan bandana ke mulutnya, setelah itu ia melepas ikat pinggangnya dan mengikat tangannya dengan ikat pinggang tersebut. Ia kemudian berbaring di tanah dan berlari ke sisi jalan di mana seseorang bisa melihatnya dan menunggu, kata Komandan Mark Tercero kepada ABC 15 Arizona. Pihak kepolisian juga mengatakan Soles kemudian dipecat dari pekerjaannya di sebuah pabrik ban. Ini dia definisi makan gaji buta yang sesungguhnya. Seorang pegawai di rumah sakit Italia diduga telah bolos bekerja selama 15 tahun, padahal ia selalu digaji penuh.
Menurut polisi, pegawai tersebut adalah seorang pegawai negeri yang ditugaskan untuk bekerja di rumah sakit tersebut sejak 2005. Namun, ia diperkirakan berhenti datang untuk bekerja di rumah sakit Ciaccio di Calabria, selatan Catanzaro, di tahun yang sama saat ia ditugaskan. Kini pegawai itu sedang diselidiki polisi terkait penipuan, pemerasan, dan penyalahgunaan jabatan, dilaporkan oleh kantor berita Italia ANSA. Dia dilaporkan telah mendapat gaji total sebesar 538.000 euro atau setara 9,4 miliar rupiah selama bertahun-tahun. 6 manajer di rumah sakit juga sedang diselidiki terkait dugaan ketidakhadiran pegawai tersebut. Penangkapan pegawai itu merupakan hasil dari penyelidikan polisi yang berkepanjangan atas ketidakhadiran dan dugaan penipuan di sektor publik Italia. Polisi juga menuduhnya telah mengancam manajer untuk tidak mengajukan laporan disipliner terhadapnya. Manajer yang ia ancam itu sudah pensiun, dan ketidakhadirannya yang panjang tidak pernah diperhatikan oleh manajer baru maupun Departemen Sumber Daya Manusia rumah sakit. Bos Alibaba setuju dengan jam kerja 12 jam selama 6 hari. Jack Ma, direktur Alibaba, membuat pernyataan bahwa perusahaannya menerima orang-orang yang mau bekerja selama 12 jam sehari, 6 hari dalam seminggu, mulai dari jam 9 pagi hingga 9 malam. Shift ini disebut dengan 996. Dari pernyataannya yang dikutip lewat post di Weibo, Twitter tiruan Cina, dia mengomentari pekerja yang protes dalam industri teknologi di Cina yang telah mematikan usaha beberapa pendiri startup dan programmer. 996 sendiri adalah jadwal kerja yang cukup populer. Dikutip dari pernyataan Jack Ma, jika seseorang mau bergabung di Alibaba, kamu harus bersiap untuk kerja selama 12 jam per hari. Kalau tidak mau, kenapa mau bergabung? Ia mau pekerjanya untuk bekerja dengan keras jika ingin sukses. Tentu saja, pernyataan Jack Ma tersebut langsung menuai beragam komentar. Banyak juga yang mengkritik karena menurut hukum di Cina, karyawan tidak seharusnya bekerja lebih dari 44 jam per minggu dan harus mendapatkan tambahan uang kerja jika lembur. Budaya kerja keras di Cina dan beberapa negara Asia lainnya dikabarkan akan membuat banyak pekerja kehilangan nyawa. Seperti contohnya di Jepang, kematian pekerja akibat lamanya jam kerja menjadi permasalahan besar karena dikabarkan ribuan orang meninggal tiap tahunnya. Memang bekerja keras dan sukses adalah hal yang penting dalam hidup. Namun tentu saja, sukses tidak ada artinya jika seseorang harus kehilangan kesehatan. 4 pabrik mainan Cina sedang diselidiki. Sebuah laporan oleh pengawas hak asasi manusia, China Labor Watch, Action Aid, CIR, dan Solidar Swiss menunjukkan realitas mengerikan kondisi kerja di pabrik-pabrik mainan Cina. Kelompok-kelompok kampanye mengirim penyelidik rahasia ke 4 pabrik mainan besar di Guangdong, Cina. Pabrik-pabrik memproduksi produk untuk merek seperti Hasbro, Mattel, dan Disney serta produsen Jerman. Penyelidikan ini menyingkap total 23 pelanggaran hak berat. Menurut laporan itu, pekerja di salah satu pabrik tinggal di asrama yang tidak sehat dan berbagi kamar kecil dengan 8 hingga 10 orang. Temuan mengungkapkan bahwa pekerja pabrik kerja dari 80 hingga 175 jam lembur per bulan. Departemen Tenaga Kerja Cina hanya mengizinkan 36 jam lembur sebulan. Di 3 dari 4 pabrik, para pekerja dibuat untuk menandatangani kontrak kosong tanpa penjelasan. Pekerja tidak menerima salinan kontrak mereka sendiri. Pekerja juga tidak menerima peralatan keamanan serta pelatihan keamanan 24 jam yang diharuskan secara hukum sebelum memulai pekerjaan. Pelatihan ini penting karena para pekerja menangani bahan kimia beracun. Karyawan dilaporkan didenda atau bahkan memecatnya karena mereka mengambil hari sakit. Keempat pabrik tidak memiliki serikat pekerja independen untuk membantu mengatur kondisi kerja. Laporan itu keluar tepat pada waktunya untuk musim liburan. Simon Westman dari Solidar Swiss berharap orang tua akan berpikir 2 kali sebelum membeli mainan dari Hasbro, Disney, dan Mattel, mengatakan tidak ada keajaiban Natal yang terjadi di sini. Mainan-mainan itu dibuat dengan tenaga kerja murah oleh wanita yang bekerja secara ilegal dengan waktu panjang demi uang receh.